hitung kemiskinan. Jadi mohon izin pada senior-senior saya di sini, Ibu Pimpinan, Pak Yul terutama, dan teman-teman yang sudah malang melintang terkait kemiskinan. Jadi saya sharing sedikit, nanti kalau ada kurang-kurangnya mohon diluruskan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penanggulangan kemiskinan itu merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Karena itu kemiskinan itu juga sejalan dengan komitmen pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu yang tujuan pertama yaitu menurunkan kemiskinan dan kelaparan, sehingga tersedianya angka kemiskinan itu yang akurat di setiap tahunnya dan di setiap wilayah, baik itu di tingkat regional maupun secara nasional, itu menjadi syarat mutlak, sehingga dalam penyusunan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan ini dapat terarah dan sesuai hasilnya. Kemudian sebenarnya terkait konsep dasar kemiskinan itu banyak sekali. Kita di sini juga ada terkait World Bank sendiri, poverty is pronounced bla 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 itu ya, yang bermakna bahwa intinya itu kemiskinan adalah berkurangnya kesejahteraan. Ada juga terkait World Bank yang 2004. Untuk yang Indonesia adalah kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang atau laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jadi intinya untuk kemiskinan itu banyak pengertiannya, definisinya itu banyak. Tetapi pada dasarnya adalah kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Intinya itu. Standar hidupnya apa? Ya, ukuran kemiskinan yang banyak digunakan itu di negara berkembang itu adalah kemiskinan absolut. Jadi dia membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan di daerah tersebut. Jadi itu dinamakan garis kemiskinan absolut. Kemudian untuk di Indonesia sendiri terkait kemiskinan itu ada dua pengertian, secara makro maupun mikro, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kalau kemiskinan makro itu sudah sejak tahun 1976 itu sudah dihitung oleh BPS sebagai lembaga statistiknya ya yang menghitung sejak tahun 1976. Kemiskinan makro itu ya metodologinya ya sebagaimana kita ketahui bersama adalah basic needs approach, pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan moneter. Itu didasarkan pada garis kemiskinan. Ada garis kemiskinan makanan yang 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah dengan garis kemiskinan non makanan. Sumber datanya dari mana? Ya, yang sumber datanya yang Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan setiap bulan Maret dan September. Kalau untuk yang bulan Maret itu untuk melakukan estimasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, sedangkan untuk yang September itu hanya pada level estimasi tingkat provinsi dan nasional. Susnas itu yang mana yang dipakai? Susnas itu kan ada banyak pertanyaannya. Di Susnas itu khusus untuk menghitung kemiskinan itu menggunakan yang namanya modul konsumsi pengeluaran, modul KP. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut Susnas itu kita kan melakukan wawancara pada responden terkait pengeluarannya. Untuk makanan itu yang seminggu terakhir, kemudian untuk yang non makanan ada yang sebulan terakhir maupun yang setahun terakhir. Nah, dari sanalah, dari kuesioner itulah, dari data itulah kita mendapatkan data kemiskinan makro namanya. Tetapi untuk kemiskinan makro itu data hanya menunjukkan jumlah penduduk miskin saja di setiap daerah berdasarkan estimasi. Hanya menunjukkan jumlah, tidak bisa menunjukkan siapa dan di mana tempatnya penduduk miskin karena basic dari kemiskinan makro ini didapatkan dari survei, estimasi ya. Kemudian apa pemanfaatannya ya? Untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan. Tetapi kelemahannya ya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin itu. Jadi ketika ditanyakan BPS di Badung itu ada berapa ribu yang miskin, bisa disebutkan? Ya tidak bisa karena hasilnya itu merupakan estimasi, tidak bisa menunjukkan siapa dan di mana. Yang kedua itu ada kemiskinan mikro.
Kemiskinan mikro ini pertama kali dilakukan oleh BPS di Indonesia itu pada tahun 2005. 2005 itu kalau Bapak Ibu ingat ada PSE namanya, PSE 2005. Dilanjutkan PPLS, pendataan lupa katanya PPLS 2008 sampai yang terakhir itu adalah PBDT 2015. Itu konsepnya menggunakan multidimensi, bukan menggunakan basic need approach multidimensi. Pendekatan non moneter karena dilihatnya itu dari variabel-variabelnya itu. Kemudian didasarkan pada indeks atau proximate test dari ciri-ciri. Pak Sony izin. Ya, Bu. Pak, agak dilambatin, Pak. Oke. Ya, makasih, ya, Pak. Oke, Bu. Maaf, Bu. Oke, kalau untuk kemiskinan mikro itu didasarkan pada indeks atau PMT. PMT itu proximate test dari ciri-ciri rumah tangga miskin. Nah, kita mempunyai, kalau dulu waktu PSE 2005 itu ada 14 variabel. Tapi itu sekarang tidak bisa digunakan lagi, oleh BPS karena PBDT yang 2015 pun itu tidak menggunakan 14 variabel itu, karena PBDT 2015 itu menggunakan variabel-variabel untuk banyak kita mencatatnya. Kita memberikan variabel-variabel karakteristik rumah tangga, kemudian diberikan kepada tim nasional TNP2K. TNP2K itulah yang melakukan pengambilan rumah tangga yang menjadi sasaran program berdasarkan dari variabel-variabel tersebut. Nah, itu yang PBDT 2015. Yang terakhir dilaksanakan oleh BPS. Nah, kemudian data itu menunjukkan jumlah rumah tangga sasaran sangat miskin, miskin dan hampir miskin, rentan miskin. Didapatkan sampai by name by address karena kita melakukan pendataan menyeluruh waktu itu, kalau nggak salah teorinya sih 40% dari penduduk menengah ke bawah itu kita data, kita catat variabel-variabelnya, kita berikan ke TNP2K. Nah, TNP2K itulah yang berwenang untuk melakukan sortir, mana yang mendapatkan program PKH, mana yang mendapatkan program ini itu dan sebagainya, mereka yang berwenang. Kemudian pemanfaatannya itu ya berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung. Ada program-program bantuan dan perlindungan sosial langsung karena by name by address bisa didapatkan dari pendataan ini. Tapi ya kelemahannya itu data ini sebenarnya harus diupdate, dimutakhirkan. Kalau tidak dimutakhirkan ya pasti berbeda, pasti ada perbedaan gitu dengan kondisi saat ini. Oke, saya lanjut ya. Kemudian untuk konsep dasar BPS, untuk mengukur kemiskinan ini, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau namanya itu basic needs approach, didapatkan dari handbook bla 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 ini ya. Kemudian dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Nah, itu ada dua, GKM dan GKNM, tidak ditambahkan. Jadi penduduk miskin itu dikategorikan ketika mereka memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, metode ini telah dipakai sejak 1998 sehingga hasilnya konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu. Kelebihan data BPS ini ya kita itu mempunyai data yang bisa dibandingkan karena metodologi kita metodologinya tidak berubah, maka bisa dibandingkan dari waktu ke waktu ya. Oke, lanjut. Kita sekarang dalam kemiskinan absolut itu kan kita menggunakan garis kemiskinan sebagai penentu apakah suatu rumah tangga itu tergolong penduduk miskin atau tidak miskin. Kemudian dari garis kemiskinan itu ada dua komponen, ada garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Untuk garis kemiskinan makanan itu didapatkan dari nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, itu setara 2.100 kilokalori per kapita per hari. Ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1978. Jadi metode ini menghasilkan keranjang makanan di setiap daerah. Itu ada 52 jenis komoditi. 52 jenis komoditi itu apa aja? Ya, yang kita tanyakan pada saat melakukan
wawancara KP itu kan di Susenas 52. Itu untuk mencatat garis kemiskinan makanan. Sedangkan garis kemiskinan non makanan itu didapatkan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Ada 51 jenis di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan di sana. Oke, sebentar tanya ini. Ini rumus statistiknya ya, nggak usah dihafalin ataupun kita cuma lihat aja karena ada sigma. Ini belum ketemu integral ya, kalau ketemu integral lebih pusing. Untung cuma sigma. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi makanan ya yang real dikonsumsi penduduk referensi. Itu nanti ada population reference, penduduk rujukan namanya, yang kemudian disetarakan. Hitung ini cara-caranya ya. Hitung harga per kalori, harga garis kemiskinan, bla bla bla. Sebenarnya kalau kita praktek, pernah praktek bisa lebih mengerti, tapi karena kita cuma teori aja juga pusing juga sih, saya juga baca ini juga jelimet. Nah, kemudian kenapa kok 2100 kilokalori? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Karena memang itu hasil dari Widya Karya yang kemarin tadi, Widya Karya Pangan dan Gizi tadi 1987 itu, bahwa untuk hidup sehat dibutuhkan rata-rata 2100 kilokalori per kapita per hari. Dasar 2100 kilokalori itu juga rekomendasi dari FAO dan WHO. Jadi tidak ada masalah yang 2100 kilokalori tadi. Kalau lebih ya nggak apa-apa, malah lebih bagus kan. Ketika kita mengkonsumsi kurang dari 2100 kilokalori itu ya dipandang ya tidak hidup sehat kita. Makanya itu dianggap sebagai kebutuhan minimum manusia untuk hidup sehat. Kemudian sebagian besar negara itu juga menggunakan 2100 kilokalori per orang per hari. Seperti ini didapatkan data ini untuk Thailand juga sama, Vietnam juga sama, India yang berbeda ya India. Tapi sebagian besar negara itu sudah menggunakan dasar penetapan 2100 kilokalori. Nah, dari yang GKM tadi, garis kemiskinan makanan yang tadi, yang nilai rupiah yang tadi ditambahkan dengan garis kemiskinan non makanan. Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan makanan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Secara by teori seperti itu. Oke. Ini gambaran untuk garis kemiskinan Badung dan Provinsi Bali yang saya dapat dari tahun 2005 sampai dengan 2020. Nah, kalau 2005 itu per kapita per harinya itu untuk Badung adalah 200.000, kita sekarang pada 587.000. Sudah meningkat hampir 100% ya selama kurun waktu 15 tahun. Sedangkan untuk yang di Provinsi Bali secara umum, kita di Badung itu garis kemiskinannya lebih tinggi daripada di Provinsi Bali. Hampir 140 ribuan, 160 ribuan perbedaan dengan garis kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Memang ya, karena di Badung kan kebutuhannya lebih tinggi, mungkin ya harga-harganya dibandingkan daerah-daerah yang di Provinsi Bali secara umum. Karena Provinsi Bali kan kita ketahui ada 9 kabupaten kota dan karakteristiknya itu banyak yang pedesaan, untuk seperti contohnya di Jemberane, di Tabanan dan sebagainya ya, di Karangasem. Jadi garis kemiskinan Badung secara umum lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Bali dari tahun 2005 sampai 2020. Nah, kemudian untuk indikator kemiskinan itu, kalau setelah kita melihat garis kemiskinannya itu, kita fokus pada indikator kemiskinan. Nah, indikator kemiskinan itu yang biasa kita, sebenarnya banyak indikator kemiskinan itu, tapi yang karena waktunya terbatas, dalam kesempatan ini saya hanya sharing terkait P0, P1 dan P2. Sebagian kecil dari kemiskinan ya. Dari untuk P0 itu head count index, itu mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Gampangannya ya berapa persen sih penduduk miskin di suatu daerah itu, gampangannya seperti itu. Untuk melihat P0 head count index. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan P1 itu adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
dari garis kemiskinan. Jadi kedalaman ya dari penduduk miskin dibandingkan terhadap garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan P2, semakin tinggi nilai indeks maka semakin timpang. Nah, semakin timpang itu pengeluaran di antara penduduk miskinnya ya, bukan terhadap seluruh penduduk. Jadi semakin di antara penduduk miskin itu kalau semakin tinggi maka semakin timpang di dalam penduduk miskin itu. Ada yang miskin banget, ada yang miskinnya itu di bawah garis kemiskinan dikit-dikit gitu loh. Ukuran ini didapatkan dari formula Foster-Greer-Torbeck FGT. Ini rumusnya P alpha sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 bla bla gitu ya, bacanya seperti itu. Nggak usah dipahami lah. Nggak usah dihafalin maksud saya. Dilihat dan formula ini didapatkan tahun 1984, sudah hampir 40 tahun. Ini data headcount index P0. P0 itu seperti saya bilang tadi persentase penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk total. Ya. Ini datanya di data secara umum nasional ya. Dari 10% kita turun untuk persentase penduduk miskin turun sampai 9,22 September 19. Ketika ada COVID COVID itu kan mulai Februari 2020 lah, waktu kasus pertama di Indonesia kita menanjak 9,78 sampai dengan September yang terakhir itu adalah 10,19. Dan kemungkinan ya nanti Maret ini untuk data Maret secara nasional ya kemungkinan akan naik kalau lihat dari trennya. Kemudian untuk P1, seperti yang kita lihat data nasional dari Maret sampai dengan September 19 sama ya, trennya itu sama. Itu secara umum menurun, jadi antar indeks kedalaman terhadap garis kemiskinan penduduk miskin itu secara umum turun, lebih bagus ya. Nah, tetapi semenjak pandemi menyerang, kita mulai bergerak naik lagi. Semakin dalam terhadap garis kemiskinan itu. Untuk P2 sama trennya. Malah akibat pandemi ini P2-nya itu hampir sama dengan yang keadaan Maret 2017. Dan kayaknya lebih parah lagi nanti untuk Maret yang 2021. Kita tunggu aja hasil Susenas yang 2021 nanti. Indeks kedalaman kemiskinan ini secara kalau melihat dari ilustrasinya, jadi yang kemiskinan itu bukan hanya sekedar jumlahnya, bukan hanya berapa sih persentase yang miskin, berapa jumlahnya, tapi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah itu adalah kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu. Nah, kalau semakin dalam kan semakin harusnya banyak program-programnya. Jadi kalau semakin dalam, mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan ya. Ini ilustrasinya. Jadi provinsi A dan provinsi B sama-sama jumlah penduduk miskinnya itu 10. Jadi tingkat kemiskinannya 30% ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah tingkat kedalaman antara provinsi A dan provinsi B itu, provinsi A itu lebih bagus dibandingkan provinsi B karena indeks kedalamannya tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan. Jadi gampang untuk menolongnya gitu loh. Kalau dikasih program-program itu mungkin bisa mengangkat dikit sehingga terlepas dari garis kemiskinan. Kalau yang di provinsi B itu indeks kedalamannya kan lebih dalam dibandingkan provinsi A. Itu ilustrasi untuk P1 dan P2, bagaimana melihat tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Ini saya share terkait P0 dari Badung dan Bali ya, secara umum. Di 2002 kita ada kenaikan, di 2003 itu ada kenaikan, efek dari bom Bali 2002 itu kan efeknya tidak langsung menghantam 2002 itu efek bom Bali. Di 2003 kita secara umum sama dengan Provinsi Bali. Kita mengalami penurunan 2009, 2010 itu ada subsidi BBM dicabut sehingga meningkatkan penduduk miskin, lumayan, kemudian turun. Nah, secara umum pergerakan mulai 2014 itu menunjukkan progres yang positif sebenarnya. Kita turun secara umum untuk penduduk miskin baik itu di Bali maupun di Badung. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa
efek pandemi ini mengakibatkan penduduk miskin baik di Provinsi Bali maupun Kabupaten Badung naik dibandingkan keadaan tahun 2019. Ini keadaan untuk yang Susnas Maret ya, biar bisa dibandingkan antara Badung dengan Bali. Sebenarnya untuk di Bali itu bisa didapatkan Susnas Maret, keadaan Maret maupun keadaan September. Tapi yang saya ambil di sini hanya untuk data P0 di bulan Maret. Ini sama di indeks kedalaman kemiskinan Bali dan Badung. Secara umum bahwa di Badung itu indeks kedalamannya itu lebih rendah dibandingkan di Bali. Nanti waktunya juga sudah mau habis, saya aja ya. Lebih rendah, memang trennya sama akibat COVID ini kita menaikkan angka indeks kedalamannya. Sama untuk indeks keparahannya, kita selalu di bawah Bali, provinsi secara umum, dan akibat COVID juga meningkatkan indeks keparahannya. Ya, secara itu sementara Ibu Tita, karena waktu sudah setengah jam, saya kembalikan. Kalau ada yang ditanyakan kita sambil diskusi nih.